Teman-teman, kali ini kita ngono sama orang ini lagi. Ngono sama McDane. Iya. Aduh, Dani, gimana kabar? Hah? Gimana kabar? Ya gue lebih baik dari lu pastinya. Oh, enggak lah. Hah? Enggak lah. Enggak, maksudnya lebih baik. Waktu keluarnya juga lebih cepat. Tapi tidak lebih sukses. Ya tidak dong. Belum, lu keluar malah lebih cepet dan Ya. tapi gue bisa pastiin lu lebih menderita lebih lama di luar kan dibanding gue. Iya sih. Iya kan? Ya bukan hanya masalah keluar cepatnya juga ya. Tapi Kan gue udah berkeluarga. iya. Oh, jadi berkeluarga itu penderitaan buat lu ya? Kata siapa? Tidak. Kata siapa tidak? Betul dong. Ya bagi gue sekarang memang sebuah penderitaan Iya. gitu. Maksudnya karena harus berusaha untuk membahagiakan istri, membalikan lagi kebahagiaannya seperti dulu. Emang dulu bahagia istri sama lu? Gue sih nyangkanya begitu ya kata istri gue. Buat lu yang belum tahu nih teman-teman, apa namanya? Udah tau lah semua gimana Udah tahu sih, ya? udah tahu. Lebih tahu merek gue daripada lu nih yang nonton juga pasti. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Ya gue nggak tahu sih, nyangkanya aja gitu. Gue tuh pengen apa ya? Dari awal tuh gue pengen kayak GR gitu, pasti udah pada tahu lah ya berita kita. Tapi gue tuh ngerasa kayak sebelum ada berita aja kita tuh tidak banyak yang tahu dan iya gak sih? Iya. Terus pas udah masuk berita nggak seheboh Mbak Nunung, Jeffrey Nicole. Beda dong, beda. Satu ya, kalau menurut gue ya, Iya. kenapa kita beritanya kurang ger? Karena kita Kurang geran sih. Ya, kurang ger. Kenapa kurang ger sih? Ya kurang ger dong. Mas kalau ger kita ada di mana-mana. Oh, no. iya. Ya kayak stand up comedian kalau ger pasti diundang di mana-mana dong. Enggak, kalau status hukum kita kenapa ger? Nggak tepat dong kalimatnya. Bukan, Berita maksudnya hukuman kita kok ger? kitanya artis yang kurang Oh, ger, iya. Karena bukan lingkungan pemain sinetron, Oh, iya. bukan lingkungan pelawak yang memang sudah Iya benar. kan stand up comedian mah masih level 3 lah bilangnya. Satunya artis yang main-main di TV sering. Oh, 2, Keduanya ya pemain sinetron. 3 stand up comedian yang artis dulu dong. Yang artis dulu. Iya. Ya berarti kita. Aduh, Tapi kalau gue sih sempat ya, maksudnya sempat Iya sih. naik dong. Kalau gue Iya. beda sama lu, Iya. beda dong. ini ya, Lu jangan nyamain gue sama lu dong. tainya adalah gue tuh merasa pas ketangkep sama Dani merasa terbantu. Karena orang tahu Dani dulu artis jadi gue. Jujur ya. Bahkan kasetnya nanya lagi. Nah kalau gue tahu lu nih. Nah kalau lu siapa? Iya. Dan waktu itu sempat ada salah satu artis juga yang besok kita waktu di Polres ya. Oh iya. Terus yang dipanggil Dani doang kan sih? Oh si ini. Apa? Pesulap. Siapa sih lupa gue. Pesulap. Iya pesul. Si Limbat. Oh iya Limbat. Nggak niat sebenarnya dia besuk gua. Iya, tapi yang dipanggil, yang dipon adalah lu doang. Gue enggak, gue merasa, men, gue artis juga gitu. Lu belum sih, kalau lu tuh belum artis, mencoba artis. Lu Nggak, lu dari tahun berapa sih Dan? karena kan maksudnya intens kegiatan gua manggung, film kan lebih banyak daripada lu. Lu kan lebih mendorong artis untuk naik panggung, cari keuntungan Iya, dari situ iya, kan. iya, Lu mah iya. Lebih enak lu sebenarnya, no. Kalau ada ordernya, Kan tapi order banyak. ya ada aja lah. Terlalu kegedean lu emang. Markapnya gedean ya? Lu ke Babe misalnya, Be, cuma ada 8 juta, lu paling 15 juta lu jual aja. Gila, enggak lah, 25. Enggak, tapi lu berapa lama sih Dan di dunia entertainment udah gitu? Gue sebenarnya dunia entertain udah lama banget, no. Jadi dari siaran, yang mulai siaran itu 2001 ya. 2001. Iya 2001. Anjing 2001 2001 gue kelas 1 SMP Dan. Nah lu baru kelas 1 SMP. Gue lulus SD itu tahun 2000, inget banget gue. Terus 2001 berarti gue SMP kelas 1. Lu dari 2001 udah siaran. Udah siaran kalau nggak salah 2001. Apa radio Mara waktu itu udah? Radio MGT FM. Oh. MGT FM. Ya masih merangkak dan masih mencoba, itu juga gue mencoba untuk menjadi penyiar karena pas masuk tuh gue nggak siaran langsung. Nggak siaran tunda. Lu ya Dani kita terima di MGT tapi Anda siaran tunda ya. Jadi nggak tayang-tayang lama gitu, direkam doang. Terus Nggak ke dong. siaran langsung gimana? Maksudnya training? Ya training Iya. karena memang gue nggak ada basicnya, nggak ada basic buat siaran gitu kan. Biasa orang-orang siaran punya basic sekolah komunikasi gitu, Enggak broadcast,
biasanya. Enggak, Atau enggak memang sudah punya kemampuan Iya. itu, dan gue enggak punya sama sekali. Lu hanya bermodalkan baju Wani. tampil. Wani. Oh iya, nyanyi. Ente maksudnya Mimi teh kumaha ceritanya bisa asup ke MGT teh? Enggak. Butuh duit, Bukan butuh duit. buat narkoba. Wah, anjir. Dulu gua nggak mengenal narkoba. Oh. Masih ganja lah. Ganja kan psikotropika ya. Iya, iya. Jadi awalnya gua tuh lihat penyiar gitu By di way bahasa Bandung. Sunda campur-campur. Kagok kurang ini sih. Anjing. Jadi baheula ya. Maneh sombong. Teu sombong aing mah ngan lila tinggi. Dah percuma tuh orang ngomong Sunda dijawabnya Indonesia di Indonesia. Oh iya benar. Jadi memang baheula mah ningali penyiar teh kayaknya keren gitu ya. Lihat penyiar tuh banyak yang suka. Saha nu maneh tempo mimiti sebagai keren penyiar teh saha? Baheula Zaman mah- bare itu mah penyiar bare itu berarti kan Rudy Jamil. itu atuannya kok pisan. Akai gitu. Oh, Akai. Oh, Terus keren namanya leuwih ke banci nya. emang baheula aing gitu. Entar maksudnya lihat kegiatannya mereka lah ya. Oh, kalau misalnya lagi di mall apa di mall ada MC kan, ada Iya, MC iya, terus iya. penyiar Iya, MC-nya, iya. terus ada Mobil-mobil ada Obi Van. Obi Van gitu, terus pakai baju Iya. siaran. Anjing jigana keren pisannya. Kumaha carana orang suka gitu gitu. Nah, terus kan dapat saran dari orang-orang. Coba lu rekam aja, rekam. Dan masih zamannya Kaset kaset iya. yang kita ngerekam Iya. sendiri. Nu di salah patahan riwayat. lah luhurna dipatahan lah kan. Nah, Kan karek meuli nu anyar nu Oh, udah kosong. bisa direkord, ya. Bisa direkord kudu dipatah. Terus muternya dikit. Muternya dikit. Bisa oke di kieu teu kudu sahara jarum jam. Oh, nyamber Perawanan. Jadi orang diberi nyaho, dikasih tahu untuk coba deh lu rekam suara lu kayak siaran terus kirimin gitu. Nyobanya sebenarnya bukan MGT doang dulu. Oh. Jadi radio, naon sih radio rock teh berarti. Hard rock. Oh, Hard rock, cara ya. kan aya hard rock Radio rock SE GMR, baheula aya GMR, radio Aya, GMR. Teuing sing aya teuing. GMR anjing. GMR baheula. Can pernah ngadenge GMR. Aya baheula GMR radio rock pokoknya. Ngan lama. Keren atuh anjir radio rock beneran rock unggul gitu. Benar, itu musik rock hungkul gitu. Siaran lagi kurang dibeda-bedakan. Radio rock ya siaran lebih Oh, nya. gitu wes lah. Rekaman Paling eta ngan bisa bertahan 2 tahun lah nya beres eta kudu asup radio MGT gitu. itu radiologi. Radang. kan. Nah, akhirnya nu dipanggil tuh radio MGT karena temen gua punya kenalan di situ. Oh, orang dalem. Dalam. Jadi orang teh rada-rada bangga anjing, asup suara orang asup non halus tuh gitu, bagus gitu. Dan pas dipikir-pikir, wah ini tiba akhirnya ya diwawancara yang lain ditanya, lu mau masuk radio kenapa? Katanya, ya cari pengalaman katanya. Yang satu lagi ya karena saya sekolah di broadcast pengen menerapkan ilmunya. Anjing, cek aing teh aing naon. Pas mana? Pas orang ditanya, kalau kamu Dani kan Bala, Dani, kamu kenapa pengen jadi penyiar radio? Pengen jadi artis kata saya tuh gitu. Oke, kamu yang diterima. Eta ge diterima lain pada jawaban pengen jadi artis karena mau orang jero tadi. Pas akhirnya gua tahu itu. Gitu. Iya. Jadi udah skenario eta. Skenario. Jadi sebenarnya mah teu bisa nanaon. Tapi eta skill nu penting dan sebenarnya hidup di dunia itu yang penting bukan skill kita bisa apa. Silaturahmi. Ente. No. Nu penting orang jelmana asik, kedua pinter milih temen. Bener. Iya kan? Silaturahmi eta ngaranna. Lain silaturahmi hungkul tapi tidak bisa jadi teman, tidak bisa milih teman yang silaturahmi yang keren. Benar-benar. Itu jadi nanaon. Punya teman yang baik dan bermanfaat. Bisa dimanfaatkan. Orang can tentu bermanfaat yang siata kan? Oh iya. Mana bermanfaat aja buat kita maksudnya. Dimanfaatkan berarti. Benar. Bermanfaatkan dua belah pihak. Tapi mau dimanfaatkan egois mana? Nah, tapi mana bener tuh baturan mana nu orang dalam ada manfaat gak kehadiran mana yang Tapi tidak dimanfaatkan sama saya. tak asup NGT kumat dimanfaatkan. Bermanfaat buat saya, tapi saya tidak memanfaatkan dia, ngerti teh? Bedanya? Orang teh nyaho soalnya. Oh. Lamun orang nyaho, orang ngasup radio ieu. Mun nyaho pasti mana melakukan eta tuh. Pasti. Karena akan lebih cepat. Akan lebih cepat. Tadi nu pas orang main Mobile Legend dan orang kan main Mobile Legend. Levelnya nggak serada luhur lah gitunya. Setelah orang perhatikan, orang teh lain jago.
Tapi pinter milih baturan lu jago, setim. Jadi orang naik kan menang, levelnya naik gitu. berarti orang termasuk orang yang tidak pintar memilih teman karena Karena masuk penjara. Salah orang. Berarti Dani dari 2001 sudah kenal orang dalam, akhirnya masuk ke dalam di 2019. Enggak dong, gara-gara lu itu. Terus dari MGT keterima nih 2001. Ya, terima, 2001. Terus tidak ada keluarga yang siaran radio atau ada? Nggak sama sekali. Tidak, bahkan keluarga sampai sekarang tuh masih tidak menyangka gitu kok ada di pekerjaannya kok begini si Dani gitu. Maksudnya di panggung ngomong sendiri atau MC karena dulunya pendiam. Oh. Bahkan masuk radio pun sebenarnya ragu gitu. Naon gitu. Tapi Raguna maneh atau keluarga? keluarga orang ragu gitu kan. Tahu keluarga dari awal, maksudnya kan kayak gue secara radio, keluarga gue tahu sih karena kakak gue radio, tapi maksudnya bukan hal yang kita share untuk awal keterima ya nggak sih? Ya. Kayak baru keterima radio doang lah gitu. Ntar aja. Kenapa gue share? Karena kan gue berharap gue tuh bisa punya penghasilan hayang merah lah kakolot. Anjir, mulia pisan. Mulia pisan. Kan gue nganggep penyiar itu wah dan gajinya edannya. pas asup mantep. Sajam orang 3.000. Anjing, 3.000. orang di Jogja penyiar SMA ya status, tapi siarannya nggak jam-jam normalnya. Karena orang paling 4 jam berarti sehari lu 4 jam. kuduna 4 jam, tapi karena orang emang dasarnya seneng siaran, jadi orang teh ngomong ke line produser di orang teh, produser di radio orang teh ngomong ke bagian departemen siaran lah ya. Orang ngomong, gue mau lah kalau ada yang nggak bisa siaran gue gantiin gitu. Dan mungkin radio karakter mana bisa. jadi emang mengajukan diri untuk jadi backup. Anjing mengajukan diri untuk jadi backup, bukan jadi pemain utamanya. Itu tuh gue melakukan itu dan mungkin karena ya Reno lumayan lah gitu skillnya. Terus barijeng waktuna ayaan, orang disiarkan lah di jam-jam yang prime time Pagi ya. berarti lu, pagi sore. Ente pagi mah karena orang masih kena sekolah ente pagi jadi sore terus peting gitu. Tapi gajinya anggar tenambah. Gaji penyiar SMA Berapa? sebulan 190.000. Sebulan terus berarti sejamnya berapa? Lu Gesting sejauh sabra. Jadi statusnya penyiar SMA teh hanya boleh dikasih uang transport dan oh ya, lu mah masih mending karena statusnya SMA. Kalau gua kan mata pencaharian nih. Jadi gua nyangka itu bakal jadi wah gitu ya. Pas ya dibayarnya gua masih ingat bukan 3.000. 2.500 sejam. Saminggu ngan 2 kali. goceng. Saminggu ngan 2 kali seharina 2 jam. Goceng. Ceban kali 4. Ceban 40.000. 2001. 2001. Udah lumayan harga mah 2001. Sok itu mah anggar. Itu maksudnya artinya 40.000 bukan besar gitu. Oh iya maksudnya kalau letik pisan. masih di sebelum Krismas 97 mungkin masih agak berarti. Masih gede lah, itu 400.000 lah, Ya. 40.000. Ini mah benar-benar pure 40.000. Tapi gue menikmati itu karena kan orang mah resep ngumpul bala gitu, resep kata ada tempat baru teh, udah gue mah pasti akan di tempat ini gitu, akan mengorbankan segalanya, bahkan orang sare di radio gitu. Luih ka benalunya. Nya. Soalnya menang dahar kan. Tapi akhirnya kan berkembang, gua bisa melatih siaran gua, akhirnya prime time, pagi, siaran pagi bagus. Di bulan keberapa itu? Orang MGT kan ya? MGT kan. Oh. Kan orang gila 7 tahun gitu. Wah, edan. Dengan gaji 2.500 terus. Enggak dong. Akhirnya naik paling gede 15.000. Tapi setiap hari. Sehari 4 jam. 60.000. 60.000 kali 20 poe sebulan. Karena Sabtu Minggu libur. 1,2 juta. Gede sakit tuh. Lumayan. Belum plus MC. Ya belum dikasih MC dulu dan MC pertama gua dulu di Bandung 75.000. Tadi kekawak gitu. Jinah. Pasti ini mah emas kan. Ini mah emas karena gumpalan emas kan. Anjing emas kurang gimana kurang mencairkan. Masih buka angin. Tapi lumayan. 2001. MC pertama 2001. 3 tahun. Anjing 2 tahun siaran baru dapat job MC pertama yang dibayar. Iya, job MC. Lama juga. Lumayan lama. Orang MC langsung diajakan dah. Tapi sebelum itu ya gua tuh sebelum itu tuh io-ioan lah baheula ngilu aja. Ikut sama Hipinopedia, istrinya dari vokalis Protonema dulu. Siapa ya vokalis Protonema tuh yang meninggal tuh? Mas
Aduh lupa gua. Orang apalna drummerna Didit. Ayo, Roton. ada yang ntar di sini ya. Oh wah anjing Horea mah ini anak. Ayo dong, ada Tong, dong. jangan ngasih Mikro PR. Protonema. Oh. Mikro Protonema. Jangan ngasih gua sih nggak masalah, yang dikasih PR tuh tim editing gua. Apa kan kalau ada duitnya lu juga dapat duitnya, bener nggak? Iya. Kan sekarang udah AdSense-nya udah berapa? Belum. Tapi enggak Apa-apa, ada. terus. Gua tuh sejak dari penjara tuh kayak berkarya gini, bikin sesuatu, terutama YouTube gitu. Gua nggak mencari uang. Mencari apa? Ya uang akan ngikutin lah. Tapi gue susul kalau belum datang. Coba gue kejar gitu. Iya, kalau berkarya terus mah nggak nyari duit mah sama aja lu. Habis gimana? Gue di YouTube pengen berkarya. Gue mau nuntut YouTube-nya, kantornya di Indonesia nggak ada. Di mana? Kenapa mau nuntut YouTube? Biar ada AdSense gitu. Gue kenal orang dalam lah. Ya gitu. bukan masalah YouTube-nya, lu iya. harus banyak dulu dong. Ya paling nggak kan kalau gue kenal orang dalam YouTube gimana caranya? Lu nggak kasih bisa, follow-follow nggak bisa. Nggak bisa, bukan radio ya YouTube ya. nggak bisa ya? Nggak bisa. 2 tahun 75.000. Gue nge-MC dulu. Lu berarti sempat radio dulu ya? Iya. Pantesan. Lu mah Di Jogja gue adalah siaran. skillnya. Di Bandung kan sempat siaran juga dan. Oh iya benar. Urban. Urban. Bukan di radio ya, Urban maksudnya. Urban. Beda dong radio sama Urban. Iya, Urban mah penyiar radio. Iya, Wanda, Roni sama si saya jadi tuh Si Helmi. Helmi ya. Nah, gua di Urban waktu itu siaran pagi dan sama Berapa lu Sandra. sejam? Anjir lupa itu ya. Lumayan itu. Cepet berapa ya? Oh, nggak ada. Bandung tuh nggak sejam. Urban itu termasuk tinggi dan dulu. Enggak, Bandung tuh paling tinggi 25 atau 50. Apa 50 ya? Iya, 50. Pokoknya mentok aja dan karena status gua di situ agak lumayan karena pas gua diterima Urban, pas gua lolos suci. Gua bahkan mendelay dulu Urban gitu. Bukan apa, tapi gua makasih banget buat Urban dulu karena masih mau menunggu gue. Jadi pas gua dikasih tahu mau sidik kan ngasih tahu, no itu Urban lagi butuh penyiar tuh, coba deh masukin. Oh yaudah gua masukin. Prosesnya berbarengan, ternyata pas gua lolos suci. Jadi gua dipanggil Urban itu setelah gue dapet pengumuman gue lolos suci. Gue bilang, no ini lu keterima nih di kita gimana? Ya gue lagi ada panggilan suci nih. Gue suci ini dari suci 2 udah keterima, udah gue tiket tapi belum dipanggil. Ini masa gue nggak mungkin ninggalin ini karena ini mimpi gue gitu. Kalau mau tungguin berapa lama no? Waduh nggak tahu juga gue bilang. Akhirnya ditungguin lah dan 6 minggu tuh berarti 2 bulan. Urbannya mau nungguin. Gila itu top banget sih. Gue merasa sangat luar biasa. Tapi lu perhatiin deh, perjalanan kita ya sebelum kita cerita lagi yang belakang. Kita harus berterima kasih sama Mo Sidik. Iya. Karena tadi lu nyebutin dia. Iya. Lu masuk Radio Urban gara-gara Mo Sidik. Masuk Improvindo gara-gara Mo Sidik. Tapi kita tidak tahu caranya bagaimana berterima kasih sama dia benar. Iya sih. Sering minjemin duit juga. Tuh, iya nggak pernah nagih kadang. Iya. Anjing tapi Mo Sidik baik banget, sumpah loh. Tapi dianya ini ya cek aja karena dia mah tipikal orang yang kalau bisa ngebantu pasti ini dibantu. udah Mo Sidik tuh pasti gitu orangnya. Tapi kalau emang bahkan ya gue Mo Sidik itu kadang-kadang gue ngerasa kayak apa ya nggak intens kita ngobrol terus kayak gue meminta tolong apa nggak enak kan ya, tapi akhirnya karena butuh ya udahlah ya. Dan dia tidak pernah bermasalah, keren banget sih Mo Sidik. Iya. Lu pernah dibantu Mo Sidik apa? Wah banyak tuh pekerjaan mah banyak lah pekerjaan. Terus waktu di dalam juga dia kadang suka ngasih kan. Udah. Ya banyak lah. Dia mah banyak banget. Cuman kalau radio. Oh radio. Lu berada di era yang beda ya sama Mo Sidik? Enggak, jauh lah. Mo Sidik udah jadi bos. Gila sih Mo Sidik dulu Udah jadi di PD di 99ers, Ardan. Terus dia punya majalah. OS juga sempat PD kan? Iya. Mo Sidik itu kalau lu ngomong ya nih teman-teman, kalau lu ngomong nama Mo Sidik di dunia radio Bandung, itu semua orang kayak yang Tahu lah. wah gini semua angkat topi ya. Angkat topi lah. Kalau kita semua angkat kaki dengan nama kita ya. Itu Megdani Reno datang ke radio, gue temennya Megdani Reno, angkat kaki kamu dari sini. Saya tidak mau ditangkap karena semuanya masih pakai. Tapi gokil ya, maksudnya Mo Sidik itu era tahun berapa sih Mo Sidik? Lu siaran dia udah aktif di radio dia. Dia pasti lu tahu maksudnya Tahun 90-an berarti dia. enggak pas lu siaran NGT Gua enggak tahu. enggak tahu. Tahu Tapi nama nggak Mo memperhatikan. Sidik, tapi enggak terlalu fokus. Mulai tahu Mo Sidik itu pas lu setelah NGT apa sih Suci. siaran? Setelah NGT apa siaran? 7 tahun berarti 2008. Ya, sempat ke 88 apa ya? Marah. Bukan. Terus saya ke Mara 88 terus ke
Terakhir Cosmo tuh dari puncak karir lah, istilahnya udah hampir di puncak karir ya. Ya Cosmo itu udah Lu udah sering bolak-balik Jakarta. Udah sering ya, metro sama Kompas. Iya. Udah Rambo di itu ya, di situ ya, Cosmo ya, pas Rambo. Rambo. Nah, ini teman-teman McDani ini dulu di kita Stand Up Indo Bandung itu sebenarnya kita masuk kan relatif bareng ya Dan ya. Beda berapa minggu doang kan? Ya, Lu, Dika, ya, gua, G, Boris, baru nyusul lo kan. Ya. Nah, tapi McDani ini levelnya di antara kita Stand Up Indo Bandung itu dia termasuk yang udah sangat di atas gitu dibanding kita. Karena dia dulu udah roadshow sama Proliga ya. Iya, udah MC kan. MC Proliga itu tiap minggu tiba-tiba nih ada momennya kita kan setiap hari minggu tuh kita open mic di Bogor ya teman-teman. Itu tiba-tiba ada berapa bulan Dani ngilang gitu. Ya. Itu karena lagi tour. Karena lagi tour dengan Proliga gitu. Makanya kan waktu ikutan audisi itu sebenarnya gue pengen banget tuh waktu Suci 2 tuh. Kan Suci 2 angkatannya si Boris. Iya. Pengen banget, cuman pas lu barengan Proliga ya. Iya, Proliga, lihat angkanya Proliga gede banget. Kalau misalnya gue korbanin Proliga, kita bisa nyicil mobil, kita bisa nyicil. Nah, atau pemasukan ya akhirnya gue milih Proliga gitu. Udah pasrah aja udah. Habis lah orang stand up comedy gue mau gitu. Cuman akhirnya dapat kesempatan dari sang pencerah hidup gue sebenarnya, Ernest Prakasa. Oh, itu awal karir gue di radio tuh. Ernest Prakasa dulu, Alarian dulu, baru. Oh iya. Baru Rambo. Bentar, emang Ernest yang ngajakin dia lari ya? Ngajakin karena Ernest bilang sama anak Kompas tuh, ini ada nih orang Bandung nih yang lucu lah gitu. Ya tapi Ernest gila juga sih. Ernest tuh maksudnya dia gak gila, dia mah Cina. Iya sih, gue mau nambahin Cina gila jadi gak enak ya. Cina baik lah. Iya, Ernest maksudnya dia termasuk Mosiding tapi versi nasional ya. Versi nasional. Membantunya tuh udah level nasional gitu, kayak anjing banget gitu. Tapi Mosiding mah bukan nasional lagi, Asia men. Iya, yang ngajakin kita tuh. Iya. Yang tahu gua tahu Thailand, gua tahu Singapura. Oh iya, Mosiding dong. Lu nge-MC sama Dika di Phuket itu karena Pattaya apa Phuket sih? Oh itu bukan karena Mosiding. Enggak, tapi kan awalnya kenalin Mosiding, CEO itu si Bu. Eta kan IO kan anjing. Dan Mosiding. Orang salatna kiblatna ngadap Mosiding. Entong jadi Ka'bah bulet kan Ka'bah kotak eta mah. Ya tanah lah jadi berhala lah. Tapi dan mana yang sampai MC ke Phuket bikin improvindo kita manggung di Singapura, kedutaan Thailand. Besar Indonesia dan di Thailand mah enggak, di Malaysia. Malaysia di Johor Bahru sama di PJ Live Art gara-gara Mosiding. Walaupun kita nginep di ya itu mah tapi seru ya. Seru kan. Iya ya, gue MC di Thailand gara-gara Iya, awal-awalnya kan gue belum bisa ngasih apa-apa sama dia. Emang gak usah. Dia juga gak butuh apa-apa dari kita. Karena dia tahu kita lagi gak punya apa-apa. Tapi gue harus mengingat. Iya lagi lah, Mosiding gak akan pernah kita lupain lah. Kalau kita butuh sesuatu masih kita kontak Mosiding. Enggak, gue mah kalau Mosiding misalnya butuh gue malah siap aja gitu. Iya. Asal budget masuk. Soalnya ada fee-nya terus. Iya. Tapi kalau dia butuh tenaga ya gue nggak minta budget juga. Tapi kayak Ernest kemarin ya gue minta, kan gue nggak pernah minta tolong siapa-siapa. No, gue mah nggak pernah. Gue kerja di lu dong, enggak. Kemarin mah ke Ernest nih kok. Bisa kali kok gue syuting. Oh lah, langsung dikasih kan. Wah, gue jadi inget gitu. Gue sempat bukan ada ya sempat jelek lah pemikiran gue sama Ernest gitu. Karena Cina aja. Enggak tahu, pokoknya dulu sempat kebawa ini sama orang-orang lah, kan banyak ya orang-orang yang dulu nggak suka Ernest karena bla 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 gitu ya. Gua kebawa gitu, tapi gua sebenarnya nggak benci, kebawa aja gitu. Terus gua pikir-pikir aja dia yang bikin gua tuh ada di dunia Star Vision terutama ya. Star Vision mah enggak lah, Star Vision mah. Enggak, maksudnya lu kan film banyak kan Star Vision dong. Tapi bukan dari Ernest. Bukan dari Ernest. Maksud gue dunia film, lu mau bilang dunia film, tapi dunia film lu tuh kan di Star Vision. Awalnya Star Vision. Dan itu demi istri. Itu yang gue bingung adalah ya, suatu waktu gue sebelum ketangkep, itu ada tim dari Star Vision ngontek gue untuk ngajakin di Cek Toko Cek Toko sebelumnya CTS series season 2. Iya kan lu cerita sama gue. Iya, udah di link itu gue kaget banget, maksudnya anjir Ernest masih ngasih kesempatan gitu, dan ya maksudnya gue tahu siapa gue gitu, dan yang maksudnya nggak di dunia acting tuh sangat tidak lah ya. sangat tidak bagus gitu sih, orang yang introspeksi diri itu bagus banget. Iya, gue sadar.
siapa tahu dengan cara seperti ini jadi orang kasihan ngasih job gitu. Jangan Maksud yang gua. kayak pengemis dong. Enggak kayak pengemis dan tapi lebih ke hayulah gitu. Gembel. Tapi enggak, maksud gue kayak kadang-kadang tuh kita suka ini mungkin buat yang teman-teman buat teman-teman yang nonton juga, bahwa kalau kita melakukan sesuatu nggak usah ingin dilihat orang, karena pada akhirnya kalau kita melakukan sesuatu itu bagus, orang pasti ada yang lihat ya. Iya benar. Iya kan? Benar. Kayak contoh Dani nih, tiba-tiba job yang paling nggak lu kira apa deh? Apa yang nggak gua kira? Ya itu Alarian ya termasuk ya? Alarian termasuk Alarian sama Rambo. Alarian itu karena lu dulu sempat di Suci 1 audisi kan? Enggak, kan gua si Ernest kan ngeliat gua open mic. Oh, Sering manggung bukan tiap ketemu di minggu. Suci audisi Suci 1 ya? Enggak, bukan masalah, kan kita intens ketemu Iya, dulu. benar. Nah, akhirnya terus Kompas Percaya masukin Rambo. Kompas Percaya lagi gua masuk ke acara lain lah, banyak lah Kompas ini acara Ramadan. Oh iya, terus acara ini apa sama Desi Ranasari? Ya, acara itu. Terus lagi acara si Panji. Oh, 11-12. 11-12. Dan tapi luar biasanya acara dari semua acara yang diikutin oleh Megdani itu, kita sampai pernah pernah punya bercandaan ya. Semua acara yang dimasukin Megdani bungkus. Coba kita sebutkan. Alarian bungkus. Tidak lama setelah Dani datang bungkus. Rambo season 2 ini komik action. komik action. Tidak lama setelah saya datang bungkus. Rambo itu season 2 loh ada. Season 2, ya. Apa Radit itu acara apa sih, bukan Comic Rambo? action. Iya, komik action ya. Komik action. Season 1 nggak ada Megdani, season 2 make Megdani sebagai Rambo, satu segmen loh ada Bungkus. langsung bungkus. Panji 11-12, tidak lama saya masuk Bungkus. Bahkan sampai acara yang terhebat bertahun-tahun bertahan inbox masuk dari Provindo bungkus. Bener ya. Inbox itu berapa tahun dan survive loh. Ini harusnya ada orang yang ngeliat peluang ini. Gue bisa dimasukin ke acara kompetitornya acara lain. Oh iya. Biar acaranya bungkus. Tapi nggak ada dalam kontak-kontak gue. Bahkan Oke Jack loh. Oke Jack yang bagus Jack, loh. bagus ratingnya. Gue datang bungkus. Makanya nih, gue pengen banget masuk partai, masuk ke pemerintahan, biar pemerintahannya bungkus. Terus kita jadi warga negara mana? Hah? Maksudnya dibungkus tuh ganti pemerintahan yang baru lah. Oh pasti. Ya. Setelah 5 tahun sekali kan ganti. Itu mah udah Sampai pasti. gua masuk, iya. ya. Mungkin sebentar lagi penjara lapas yang tempat kita masukin TL bungkus ya. Kan, lu nyadar gak? Apa? Ketika kita masuk banyak yang dipindah-pindah. Oh iya. Akhirnya banyak yang mengeluh. Aduh. Tapi kadang-kadang hidup itu perlu banyak. Kalau kita lihat lebih apa ya, kita lihat lebih ini ya, lebih apa? lebih jeli Lebih gitu. jeli. Ada aja selalu hal yang tainya ya. Ya, banyak lah yang tai. Yang kadang-kadang orang nggak melihat gitu, kayak contohnya yang bungkus tadi. Itu yang kita obrolin pas. Dan itu bukan sekali dua kali tuh. Iya. Dan itu gue inget banget kita ngobrolin itu pas lagi apa ya? Gua pikirnya gini ya, mungkin mereka tuh husnuzon, maksudnya berburuk baik, berprasangka baik sama gua. Nih udah nggak aman nih acaranya. Ini si Dani bisa jadi penyelamat nih, ternyata tidak. Tapi rata-rata semuanya bukan masalah rating. Tapi Masalah idealis pembawa acara. Alariannya nggak mau syuting, Siriannya. Komik action, Raditnya tidak mau syuting. Panjinya yang tidak mau syuting. Padahal ratingnya lagi bagus. iya. Gila, Bentar lagi azan. Oh iya. Gak usah di-cut. Yuk. Mana tahun 80 kan? Iya 80. Tahun ini 41 Dani. Itu dong. Kolot anjing. Gue pakai anjing atau kakolot. Hari itu karek kolot mah.